Ada satu kondisi yang sering dianggap normal, padahal seharusnya tidak pernah diterima sebagai normal. Sistem menunjukkan spare part tersedia, jumlahnya masuk, nilainya tercatat, namun ketika pekerjaan maintenance benar-benar akan dieksekusi, part tersebut tidak bisa digunakan. Entah karena tidak ditemukan, tidak sesuai spesifikasi, atau ternyata bukan part yang dimaksud. Biasanya, ini tidak langsung dianggap masalah strategis. Ia dianggap noise operasional, sesuatu yang memang begitu di lapangan. Dan justru disitulah persoalannya. Karena ketika gap ini dibiarkan terlalu lama, ia berubah dari gangguan kecil menjadi risiko struktural. Hampir semua organisasi yang mengalami ini sebenarnya sudah memiliki sistem yang lengkap. ERP ada, AIM ada, prosedur inventory kontrol berjalan. Artinya, problemnya bukan di ketiadaan sistem, melainkan di kualitas dan struktur data yang masuk ke dalam sistem tersebut. Jika kita tarik ke akar, persoalannya hampir selalu sama. Material master tidak pernah dibangun dengan disiplin struktural. Ia tumbuh reaktif, dibuat ketika dibutuhkan, diisi oleh banyak pihak, dengan banyak interpretasi dalam rentang waktu yang panjang. Akibatnya, satu physical item bisa direpresentasikan oleh beberapa material records yang berbeda. Secara teknis, ini bukan konsep abstrak. Contohnya sederhana, satu bearing dengan spesifikasi yang sama, ukuran tertentu, load rating tertentu, bisa muncul di sistem sebagai 3 material berbeda. Satu dibuat dengan deskripsi berbasis manufaktur part number, satu lagi dibuat dengan deskripsi fungsi, misalnya bearing motor drive. Yang ketiga, ditulis singkat, tanpa spesifikasi teknis yang memadai. Secara fisik, barangnya satu, tetapi di sistem ia memiliki 3 identitas. Stok mungkin tercatat di salah satu material number, sementara planner mencari di material number yang lain. Sistem dengan jujur mengatakan stok tersedia, namun secara operasional, part tersebut tidak bisa diakses. Bukan karena tidak ada, tetapi karena identitasnya terfragmentasi. ERP dalam hari ini tidak pernah salah. Ia hanya bekerja sesuai struktur data yang diberikan. Ketika identitas material tidak tunggal, maka visibilitas inventory pun terpecah. Availability menjadi ilusi. Di lapangan, dampaknya sangat konkret. Planner menjadwalkan pekerjaan berdasarkan data availability. Warehouse tidak menemukan barang sesuai material number. Maintenance menunggu pekerjaan tertunda. Pada akhirnya, keputusan diambil untuk melakukan pembelian ulang. Bukan karena stok tidak ada, tetapi karena stok tidak bisa digunakan secara sistemik. Inilah yang sering disebut sebagai hidden inventory. Ia ada secara fisik, ia tercatat secara finansial, namun tidak usable secara operasional. Modal kerja terkunci, bukan karena kurang disiplin, melainkan karena struktur data tidak memungkinkan inventory tersebut dimanfaatkan. Menariknya, banyak organisasi mencoba menyelesaikan masalah ini dengan memperketat kontrol fisik. Cycle count ditambah, audit diperbanyak, barcode diperluas, semua itu penting, tetapi sering tidak menyentuh akar masalah. Karena problemnya bukan pada pergerakan barang, melainkan pada identitas barang di dalam sistem. Selama material master tidak merepresentasikan physical reality dengan satu cara yang konsisten, setiap perbaikan di level transaksi hanya akan memperlambat, bukan menghilangkan masalah. Dari sisi bisnis, konsekuensinya tidak kecil. Emergence procurement menjadi pola. Inventory terlihat besar, tetapi tetap terasa kurang. Working capital terkunci di material yang tidak termanfaatkan. Maintenance window melebar, resiko downtime meningkat, dan yang sering luput disadari, kualitas keputusan menurun karena data tidak sepenuhnya dipercaya. Disinilah material cataloging perlu diposisikan ulang, bukan sebagai pekerjaan administratif dan bukan sebagai aktivitas data cleansing sesaat, tetapi sebagai proses desain ulang, cara organisasi mendefinisikan satu physical item ke dalam satu logical identity di dalam sistem. Material cataloging yang disiplin dimulai dari prinsip sederhana, yaitu satu barang fisik, satu representasi logis. Dari situ dibangun standar penamaan yang deterministik, bukan bebas interpretasi. Atribut teknis ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata, operasi, dan maintenance. Klasifikasi digunakan sebagai struktur navigasi, bukan sekedar pelengkap. Unit of measure distandarkan agar perencanaan tidak ambigu. Ketika ini dilakukan dengan benar, dampaknya terasa lintas fungsi. Planner bekerja dengan confidence. Procurement melihat inventory sebagai aset yang bisa dimanfaatkan, bukan sekedar angka.
Warehouse beroperasi dengan kejelasan. Finance mendapatkan inventory valuation yang benar-benar mencerminkan utilisasi. Namun, ini tidak akan bertahan tanpa governance. Material cataloging tanpa governance hanya memindahkan masalah ke masa depan. Harus ada kejelasan siapa yang boleh membuat material baru, dengan standar apa, melalui proses apa, dan dengan validasi seperti apa. Data ownership harus jelas, bukan milik sistem, tetapi milik organisasi. Disinilah peran partner menjadi krusial. Karena material cataloging bukan hanya soal memahami struktur ERP, tetapi memahami bagaimana data digunakan di lapangan. Bagaimana satu atribut yang tidak diisi bisa menunda pekerjaan. Bagaimana satu deskripsi ambigu bisa memicu pembelian yang tidak perlu. Panemu bekerja dari pemahaman tersebut. Pendekatannya tidak berhenti di pembersihan data, tetapi mencakup standarisasi, enrichment teknis, alignment dengan struktur ERP dan EIM, serta desain governance yang realistik untuk dijalankan dalam organisasi besar. Tujuannya bukan membuat data terlihat rapi, tetapi memastikan bahwa apa yang tertulis di sistem benar-benar bisa dieksekusi di lapangan. Pada akhirnya, gap antara apa yang tertulis di sistem dan apa yang bisa dieksekusi di lapangan bukan sekedar isu inventory. Ini adalah refleksi dari bagaimana fondasi data dibangun dan dijaga. Ketika fondasi ini kuat, keputusan menjadi lebih tenang dan operasi berjalan lebih dapat diprediksi. Bagi organisasi yang ingin mendiskusikan pendekatan material cataloging secara struktural dan berkelanjutan, informasi mengenai Panemu dapat diakses melalui panemu.co.